Ini adalah jenis keladi putih ataupun talas putih. Ini warnanya, warna dasarnya ya, warna dasar daunnya adalah putih, kemudian ada corak garis berwarna hijau. Ini sangat cocok dan sangat bagus kalau kita tanam di pot ya. Hari ini kita akan mencoba cara memperbanyak keladi putih ini ya. Jangan terus-menerus beli bibitnya. Kita coba sendiri pembibitannya karena sangat mudah. Oke, selanjutnya kita siapkan bibitnya, kemudian kita cuci dari tanah dan hingga akhirnya seperti ini, bersih ya. Nah, tahapan selanjutnya siapkan air bersih. Terus kita tambahkan rotap atau perangsang akar. Rotap ini sangat bagus untuk merangsang pertumbuhan akar dan merangsang pertumbuhan tunas. Nah, kita taburkan sedikit saja, mungkin 1 ujung teh sudah cukup ya. Kita masukkan ke dalam air bersih tadi dan kita kucak-kucak ataupun kita aduk seperti ini dan menggunakan tangan. Nah, selanjutnya kita siapkan bonggolnya, daunnya ataupun batangnya kita buang. Kemudian si akar yang berwarna putih ini kita buang juga. Nah, seperti ini kita cabut-cabut aja lah seperti ini. Pelan-pelan ya nyabutnya supaya tidak merusak bonggol. Nah, seperti ini kita bersihkan akarnya. Nah, selanjutnya bagian bawah ini kan ada yang busuk nih. Kita buang bagian yang busuk ini. Nah, seperti ini kita buang saja sampai yang warna coklat tadi hilang. Nah, hingga akhirnya didapat biji seperti ini ataupun bibit seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, ini kita potong terlebih dahulu seperti ini. Nah, kita potong. Nah, kita lihat. Nih, ini dia. Yang harus kita perhatikan adalah mata tunas nih. Ini kan ada mata tunas nih. Putih-putih ini adalah mata tunas. Itu adalah tunas yang akan kita pelihara dan akan kita jadikan bibit. Pertama, tunas tersebut kita potong-potong dulu seperti ini. Kita ambil mata tunasnya, dalam kata lain kita ambil mata tunasnya. Kita potong belah dua, kemudian kita potong kecil-kecil. Ingat, setiap kali potongan kita harus terdapat mata tunas. Di setiap potongan harus ada mata tunas. Kita potong dan kemudian kita masukkan ke dalam campuran air tadi. Kemudian kita potong-potong lagi supaya lebih banyak ya bibitnya. Kita potong lebih banyak setiap potongan. Ingat, setiap potongan harus ada mata tunasnya ya. Seperti ini kita potong lagi dan terus menerus ya. Kecuali kalau tidak ada mata tunas, itu tidak akan terpakai, kita buang saja ya. Selama masih ada mata tunas, kita potong dan kita masukkan ke dalam air tadi. Nah, bagian bawah ataupun potongan yang paling bawah tadi juga ini ada mata tunasnya. Kita potong dan kita masukkan lagi ke dalam larutan tadi supaya bibitnya semakin banyak, dan jika semakin banyak potongannya maka akan semakin banyak juga jumlah produksi tunasnya. Oleh karena itu kita harus benar-benar, pemotongannya harus benar-benar diperhatikan supaya mata tunasnya ikut terbawa. Nah, setelah itu kita siapkan media tanam. Nah, media tanam yang kita gunakan adalah campuran sekam padi, kemudian kita campur dengan tanah tanpa ditambah kotoran hewan, karena jika ditambah kotoran hewan itu akan menyebabkan busuk ya. Nah, selanjutnya si bibit yang telah direndam rotap tadi kita taburkan ataupun kita simpan di atas media tanam seperti ini. Kita usahakan si calon mata tunas itu menghadap ke atas, jangan menghadap ke bawah ya. Kalau menghadap ke bawah nanti pertumbuhan mata tunasnya akan terganggu dan akan semakin lama ya. Oleh karena itu posisikan si mata tunas ini ya. Ini kan ada mata tunasnya tuh. Ini harus menghadap ke atas ya. Sekali lagi, si mata tunas ini harus menghadap ke atas, tujuannya supaya lebih mempermudah pertumbuhan tunas yang baru. Kita letakkan seperti ini di atas media tanam. Nah, seperti ini. Nah, simpan seperti itu dan lakukan pada bibit yang lainnya sama perlakuannya seperti itu. Nah, semuanya bibit tadi selesai kita simpan di atas media tanam, kemudian kita uruk atau kita tutupin lagi dengan media tanam yang lainnya ya. Ingat, media tanamnya ini hanya campuran sekam dan tanah biasa, tidak menggunakan kotoran hewan. Karena kalau menggunakan kotoran hewan ataupun dicampur dengan kotoran binatang, itu akan menyebabkan resiko busuknya akan semakin tinggi. Kita tutup semuanya mata tunas tadi ataupun si bibit tadi sampai dengan tertutup rata ya, dengan menggunakan media tanam yang telah dipersiapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya cairan yang sisa tadi, sisa rotap tadi ataupun sisa
rendaman air tadi, rendaman bibit tadi kita langsung siramkan di atas media tanam tersebut ya. Nah, seperti ini kita siram seperti ini dan kita akan lihat beberapa hari ke depan apakah akan tumbuh ataupun tidak. Nah, setelah usia 28 hari nih dapat dilihat pertumbuhannya seperti ini. Tunas-tunas baru sudah mulai tumbuh seperti ini. Ada yang sudah besar daunnya seperti yang ini nih. Daunnya sudah besar dan sudah mengeluarkan corak warna putih. Tapi ada juga yang baru tumbuh seperti ini. Nah, ini sama ini juga sama baru tumbuh. Jangan takut ataupun jangan kaget jika pertumbuhannya berbeda ya antara bibit yang satu dan yang lain, walaupun ditanam dalam satu pot akan berbeda hasil pertumbuhannya ya, tingkat pertumbuhannya akan berbeda. Nah, kita akan lihat beberapa hari kemudian seperti apa hasil akhirnya. Usia 62 hari seperti ini, pertumbuhannya sudah mulai pada tinggi ya, pada besar nih seperti ini. Warna dasar putihnya semakin keluar dan semakin bagus. Kemudian ini tetap masih warna hijau karena pertumbuhannya kurang bagus ya, jadi tetap warna hijau. Tapi kalau dia sudah besar nanti juga sama akan mengeluarkan corak warna putih. Nah, bagian ini yang paling bagus nih ya. Kemudian jika dilihat dari bagian bawah masih ada yang kecil nih ya. Yang ini nih contohnya nih, yang ini masih ukurannya kecil. Kenapa? Karena pertumbuhannya tadi berbeda antara satu yang dengan yang lainnya, tingkat pertumbuhannya, kecepatan pertumbuhannya berbeda. Nah, selanjutnya kita akan coba buka pot ini ataupun kita bongkar pot ini seperti apa akarnya, apakah sudah tumbuh apa belum. Kita tepuk-tepuk si bagian pot ini dengan menggunakan tangan supaya media tanam menjadi gembur dan nantinya akar-akar tidak cepat putus kalau kita angkat. Kita goyang-goyang, kemudian jika masih tetap susah dicabut, kita goyang lagi seperti ini ataupun kita tepuk-tepuk lagi hingga akhirnya media tanam ini benar-benar menjadi gembur dan mudah diambil. Nah, contoh yang ini sudah gampang kan diambilnya. Kita dapat lihat ini adalah contoh yang telah siap ditanam, akarnya banyak ya, dan kita akan coba seperti apa kalau sudah dicabut semua. Setelah dicabut ataupun diambil dari media tanam, hasilnya seperti ini. Yang atas ini yang lambat pertumbuhannya, sedangkan yang bawah yang cepat pertumbuhannya, jadi semakin cepat besar. Nah, kalau yang ini baru tumbuh satu daun, kemudian masih ada lagi yang baru muncul tunas seperti ini ya. Jadi cara menanam ataupun memperbanyak si keladi hutan ini atau keladi putih ini sangat gampang dan semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.